welcome back to my channel teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Yunita Mesaroh, 2. Yulia Oktaviani, 3. Agung Fahmi Ajib, dan keempat, Muhammad Iksan. Di pertemuan kali ini kita akan belajar metode ilmiah filsafat. Yuk, mari kita simak. Pengertian metode ilmiah. Metode, prosedur atau cara seseorang dalam melakukan suatu kegiatan untuk mempermudah memecahkan masalah secara teratur, sistematis, dan terkontrol. Ilmiah, suatu keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara alami berdasarkan bukti fisik. Bila kita jabarkan lebih luas, dari metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Metode ilmiah didasari oleh sikap ilmiah. Adapun sikap ilmiah yang dimaksud: 1. Rasa ingin tahu, perilaku alamiah seperti eksplorasi dan investigasi. 2. Jujur, tidak berbohong dan melebihkan suatu penelitian. 3. Objektif, terukur, tidak berat sebelah dan tepat sasaran. 4. Tekun, berkeras hati dan sungguh-sungguh. 5. Teliti, cermat dan berhati-hati seksama. 6. Terbuka, kemampuan yang diperlukan untuk berpikir kritis. Karakteristik metode ilmiah. Pertama, bersifat kritis dan analitis. Artinya, metode menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah. Kedua, bersifat logis. Artinya dapat memberikan argumentasi ilmiah. Suatu penelitian dikatakan benar bila dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empirik. Pencarian kebenaran harus berlangsung menurut prosedur atau kaidah bekerjanya akal, yaitu logika. Prosedur penalaran yang dipakai bisa prosedur indukatif untuk menarik kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Ketiga, bersifat objektif. Artinya dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dan dengan kondisi yang sama pula. Hasil-hasil yang diperoleh dari eksperimen harus merupakan hasil yang objektif, tidak eksklusif, dan bukan merupakan hasil rekayasa. Keempat, bersifat konsepsional. Artinya, proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, bersifat empiris. Artinya, metode yang dipakai didasarkan pada fakta di lapangan. Suatu penelitian biasanya didasarkan pada pengalaman sehari-hari, yaitu fakta dari kesan indera, yang ditemukan atau melalui hasil coba-coba yang kemudian dianggap sebagai hasil penelitian. Langkah metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah. Ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan saat kita akan merumuskan masalah. Masalah harus diungkapkan sebagai kalimat pertanyaan. Kata-kata dari masalah harus singkat, ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Perumusan masalah harus menjadi masalah yang bisa diselesaikan. 2. Mengumpulkan informasi. Setelah melakukan perumusan masalah, tahap berikutnya yang harus kita lakukan mengumpulkan informasi atau data. Ini bisa dilakukan dengan observasi maupun studi literatur seperti jurnal ilmiah atau penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. 3. Menyusun hipotesis. Setelah kita melakukan observasi dan mendapatkan data,
maka yang harus dilakukan adalah membuat hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. 4. Melakukan percobaan. Untuk menguji kebenaran dari hipotesis atau jawaban sementara yang telah kita buat di tahap sebelumnya, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan percobaan atau penelitian. Penelitian harus dilakukan dengan teliti sehingga didapatkan data yang akurat. 5. Menganalisis data. Di tahap ini, data-data yang telah kita peroleh dari hasil penelitian lalu dicatat dan diolah ke dalam bentuk grafik atau diagram sehingga mudah untuk dianalisis. 6. Membuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat berdasarkan hasil percobaan, tanpa adanya pengaruh pendapat pribadi. Kesimpulan merupakan jawaban sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. 7. Mengomunikasikan hasil penelitian. Langkah terakhir adalah mengomunikasikan, mempublikasikan hasil penelitian kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis atau melalui forum diskusi dan seminar. Oke sob, di sini gue ingin membahas tentang pengertian implikasi metode ilmiah di bidang pendidikan menurut ahli ya sob. Yuk simak. Implikasi metode ilmiah di bidang pendidikan. Menurut para ahli, pengertian implikasi adalah suatu perubahan atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Pengertian lainnya yang mengatakan yaitu implikasi menurut para ahli adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian. Oke, next kita lanjut ke tahap berikutnya. Adapun implikasi filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Bagi seorang ilmuwan, diperlukan pengetahuan dasar yang memadai tentang ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial, supaya para ilmuwan memiliki landasan berpijak yang kuat. Hal ini berarti ilmuwan sosial perlu mempelajari ilmu-ilmu kealaman secara garis besar. Demikian pula seorang ahli ilmu kealaman perlu memahami dan mengetahui secara garis besar tentang ilmu-ilmu sosial, sehingga antara ilmu yang satu dengan lainnya saling menyapa. Bahkan dimungkinkan terjalinnya kerjasama yang harmonis untuk memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan. Menyadarkan seorang ilmuwan agar tidak terjebak ke dalam pola pikir menara gading, yakni hanya berpikir murni pada bidangnya tanpa mengaitkannya dengan kenyataan yang ada di luar dirinya. Padahal setiap aktivitas keilmuan nyaris tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupan sosial kemasyarakatan. Oke sob, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklum. Tetap jaga protokol kesehatan. Jika channel YouTube ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe agar channel YouTube kami berkembang. Silakan komen di deskripsi. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Di akhir penutup, izinkan gue pantun. Pantunnya apa yuk? Di sini ada yang tahu? Oke, langsung saja. Si topik balik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye bye.